wabarakatuh. Hai guys. Hai guys, saya Tanal Ghazali dan teman saya Hermawan Santoso. Dan ini satu lagi Mas Tempe Benu, salah, Romi. Dan hari ini kita sedang berada di Pawon Kubutan. Pawon Nila mas. Pawon Nila mas. Nila. Pawon Kubutan. Oke. Ya, aku paham. Dan apa lagi? Dan apa lagi? Ya. Dan hari malam ini apa Romi. lagi? Malam ini kan kita ingin podcast ya. Yo iya. Gimana mas untuk dekorasi pernikahannya berjalan lancar? Oh, tunggu. Kamu mau menikah? Oh iya, menikah. Biasa. Ya kan saya di rumah kan kemarin itu sempat ada usaha kecil-kecilan mas, tapi bukan usaha saya sendiri, cuman ada usaha kecil-kecilan, usaha kakak ipar saya. Tapi pada saat pandemi ini agak menurun mas. Jadi ketika kemarin ada ini formasi baru, ketika ada dekor baru, desain baru itu alhamdulillah keluar cuma sekali mas. Habis itu udah mampet. Tapi kalau untuk kayu-kayu jati untuk apa ya namanya, mebel-mebel lemari meja seperti ini gimana? Berjalan? Kalau mebel sih masih berjalan ya, karena mebel itu kan kebanyakan pesenannya dari luar daerah mas ya. Jadi masih agak terhandle, karena pesan juga tinggal nelpon bikin ini temanya seperti ini, habis itu kalau sudah kita kirim. Berarti prosesnya COD mas? Enggak COD mas itu, jadi kayak gratis ongkir. Bukan COD mas itu, gratis ongkir. Jadi kita bikinin, kalau sudah jadi kita tinggal kita kirim ke yang pesan ya. Kira-kira harganya sekitar berapa mas? Tergantung mas itu, ada yang tergantung pesanan maksudnya, ada yang 1 juta, 1,5 juta sampai 3 juta, 3,5 juta. Tapi boleh dong kapan-kapan sponsorin kita ini. Oh pasti boleh mas, Oh. pasti boleh. Iya, Tapi ya tahu diri mas. Ya. Tapi ya tahu diri lah. Biasanya yang banyak dipesenin mebel-mebelnya apa aja ya mas? Kebanyakan itu satu set mas, jadi kayak meja kursi kayak gini itu satu set, tinggal temanya itu kayak gimana kita bikinin pesanannya, kalau jadi udah kita kirim gitu aja. Kalau untuk model-model pernikahan mungkin bisa mas ya, untuk mebel sendiri. Kalau model pernikahan bisa, karena kemarin waktu dekorasi itu kita bikin sendiri mas. Kayak apa namanya, di belakangnya itu dekor, terus seperti kursi-kursinya, kayak hiasan-hiasannya itu kita bikin sendiri. Kalau untuk hiasannya sendiri mahal nggak sih mas? Untuk permintaan konsumen? Untuk perhiasan Perhiasan seperti kursi-kursi itu ya? Ya untuk nambahin. Itu sih dari masnya, kalau untuk dekorasi kan itu usaha kita sendiri mas, jadi selama ini belum ada yang pesan dari konsumen ya, belum ada yang pesan untuk seperti itu. Masih jadi tanda tanya lah. Ya masih jadi tanda tanya untuk kita semua. Ya guys, ini pengusaha muda loh, Ya. masih mahasiswa loh. Lanjut Mas Mawan. Mas Tentang Mawan. apa ini? Tentang apa ini? Jadi saya ini tentang Oh apa? ya, tadi saya penasaran. Penasaran kenapa? Kita bahas apa tadi? Tadi kita bahas apa? Soal Soal sopir apa? mobil mas. Aduh, sopir mobil itu kerjanya paling enak ya enak, paling keras ya keras. Loh, keren Sampai sekarang. Cuma ya gitu sih kan ditanya ya. Oh iya. Sama saya juga mas. Sampai Wonogiri Jogja juga saya pernah bawa sih mas. Bagus. Jangan dicontoh ya pemirsa. Saya dicoba karena ini sifatnya pribadi dan Tapi kan kebanyakan kalau saya mengemudi itu kebanyakan di malam hari mas. Oh, malam Ya, hari. Jadi kita jadi berangkat sore, kita melewati paginya udah momen. pagi sama lagi. biar gak ditangkap momen ya mas. Bukan. Itu karena kita sering godain cewek, jadi ya berangkatnya malam aja. Tuh, karena Iya. saya biru. Kalau kita kirim siang nih nanti nggak nyampe ke tujuannya. Ya sebenarnya bener ya. Bener kok. Jalan Bener. sering belok-belok mas. Kalau malam jadinya sepi, tenang. Iya sepi dan nggak ada cewek-cewek yang mungkin sekian persen lah mas. Kalau Kalau cewek ada satu, cewek lewat gimana mas ya biasanya? tinggal giniin aja mas.
Sekarang gitu. Iya, gini aja. Cuma satu pertanyaanku, Iya. bagaimana kamu membagi waktu dalam kondisi kuliah pandemi saat ini? Apalagi kita itu mau tatap muka juga susah. Oh iya. Dalam pembahasan kuliah kan kita juga ya sering mengerti lah. Iya. Saya jangan yang seperti ini itu membagi waktu susah banget, apalagi dapat tugas materi susah jawabnya. Iya, itu kalau itu sih dari pribadi dan kondisi masing-masing, Mas. Curhat ini Iya. bisa curhat. Jadi sekian persennya curhat. Sekian persennya ya ini apa terbuka. Jadi kalau saya sendiri gini. Kalau saya sendiri kan cuma bantu-bantu kan ya. Jadi membagi waktu kuliah sama pekerjaan itu ya mudah-mudah saja menurut saya. Kalau enggak pas lagi waktunya mau kirim, kalau seandainya mau kirim itu kan cuma saya sama kakak ipar saya, jadi cuma berdua. Kalau seandainya saya tinggal masuk kuliah dan itu barang masa mau dikirim sendiri nggak mungkin kan Mas, itu apa naik turunin barang 1 set 3 set itu kan sendiri ya nggak mungkin, terus nyuguh sendirian. Iya, jadi ya seperti itu kalau apa membagi dalam masalah membagi waktu. Kalau saya sendiri seperti itu. Kalau untuk Mas Hermawan gimana ya untuk membagi waktunya juga? Wah, kalau saya Apalagi itu- Mas Hermawan kan bekerja di gedung DPRD. kita Kita sebagai teman juga memahami kesibukannya. Kalau saya sendiri itu situasional. Saat tidak ada agenda itu kadang juga ada agenda dadakan. Jadi saya juga harus bisa mempunyai waktu tersebut, tapi kebanyakan Handphonenya baru Mas ya? Baru baru Mas. seperti itulah. Jadi situasional saja. Untuk membagi waktu untuk calonnya, Mas. Wah, satu minggu. Itu sebenarnya kondisi yang tidak ini Mas, tidak stabil buat diwawancara di sini Pak. Iya. Iya, itu karena menurut saya itu apa namanya? Kepentingan ini umum. Kalau kamu ngomong berarti kapan bisa? Itu semua boleh pentingnya kalau. Iya. Ya kalau ini kita mau keluar ya keluar kan. Iya, Biasanya kemana sih Mas? Oh, Nah itu baru. Oh iya. sesuai budget tentu ya. Iya. Kita belum. Untuk masalah gaji. Ya, ayo. Maksudnya dari membagi waktunya dari nganggur ke kuliah gitu loh. Kita kan kerja ke kuliah gitu. Kalau Saya Mas juga ya sendiri, bukan nganggur sih Mas. iya. Saya yang membantu. Saya membantu juga Mas, bukan menganggur. Oh, tolong dideskripsikan toh Alga itu siapa gitu, Oh, iya, coba. followersnya. Kenalkan diri dulu, kan. Kalau followers sudah paham saya. Oh iya toh. Gak usah dikenali sudah paham. Kayaknya owner tapi masih di belakang layar. Oh iya. Tolong dijelasin owner ini owner apa ini? Owner map. Oh, Salah. Owner ini Mas, owner ini. Oh, Ikan-ikan. iya, ini barang kita ini ini sponsor. kalau mau pesan Ini di Alga sponsor. channel, Iya. tempatnya nanti dikasih. Ini sponsor di podcast kita ini tapi nggak cair. Belum cair. Kopi. Sebenarnya cair pemirsa, Iya. cuman ya masih Proses. jadi proses menjadi es. Terus gimana membagi waktunya dari Ya, membagi- Tunggu nyambi jelasin pekerjaan dulu itu? dong. Dia sekarang itu kan kuliah, Iya. ambil di mana gitu. Saya kuliah mengambil di sebuah gedung, Nah, Gedung apa? jelaskan. gedung kampusnya. Ya saya megang gedungnya. Dengan multimedia ya. Ya, multimedia. Terus Saya jurusan multimedia, mengambil ya jurusan multimedia. Itu. saya tuh pun masih berpikir, Ya, kamu masuk di multimedia itu punya cita-cita seperti apa toh? kalau cita-cita ya saya udah tertarik di bidang printing ya, untuk mencetak sebuah banner atau undangan pernikahan, mungkin standarnya seperti itu. Saya tertariknya ke bidang printingnya. Tapi saya salut loh dengan Kalau bukan makanan coklat Mas. dengan jenengan seperti itu, semangat
Anda seperti itu. Untuk kedepannya Terima kasih, nanti. Mas Mawan, ya. Untuk kedepannya lagi. Ini salut, saya solid. Oh iya. Untuk followersnya. Saya solider. Iya. Yang belum tahu Mas Aga Channel ini sebuah teman yang spesial dari kami. Iya, dari kita berdua. Spesial. Nanti Iya, jangan lupa spesial. langsung add Instagramnya di bawah ini. Spesialnya begini, dia yang lebih dari kita itu punya daya juang yang tinggi. Wah, terima kasih. Nah, Mas. dari situ saya mau tanya motivasi kamu itu dapat dari mana untuk Kalau untuk berkembang? motivasi sendiri sih, saya pastinya ke orang tua, Mas. Orang tua, kenapa dengan orang tua? Karena orang tua itu selalu memotivasi, dan Ah. memberikan semangat ya dari orang tua. Gitu. Oh gitu. Dari orang lain juga bisa, Mas. Dari orang lain juga bisa. Ya, tergantung Contohnya cara misalnya. tergantung cara pola pikirnya. Maksudnya dari orang lain itu yang bisa menjadi tenaga supportnya ke jenengan itu apa? Contoh hal kecil. Hal kecilnya yang Mas, kamu ya setidaknya mempunyai usaha seperti ini, atau jangan minder, selalu bilang seperti itu, jangan minder. Dan Oh iya. Jadi dengan kata-kata itu saja sudah Iya. menambah support dari. kalau ada bulian dari orang lain ya Loh, bully? Emang pernah ada? Ah, loh. Emang ada? orang luar, Mas. Luar. Pernah ada. Tapi di Bukan. lingkup kamu sendiri pernah ada? Kalau waktu SD dulu ya. Kalau dari sekarang maksudnya Kalau sekarang alhamdulillah tidak ada. atau belum ada? Oh ya itu. Ya mudah-mudahan tidak ada lah. Ya. Nah, saya mau belajar di sini, mohon izin Mas Alga, untuk hati Anda menerima bulian tersebut. Bagaimana, apa yang Anda pikirkan gitu untuk bisa bangkit, semangat, dan lebih semangat. Oh, kalau untuk membahas bulian ini ya, saya Dengar nih, Saya bukan selalu- kita, bukan anu loh ya. Iya. saya selalu berpikir positif saja, karena bulian itu adalah cambuk semangat untuk seseorang tersebut. Jadi gitu, orang tersebut menilai untuk bulian itu ya luar biasa gitu. Jadi supportnya itu luar biasa dari bulian. Jadi diambil dari sisi Ya nilai positifnya positifnya. aja. Negatifnya dibuang, negatifnya dibuang, positifnya diambil. Mau memberikan support untuk teman-teman Anda. Oh ya, untuk teman-teman saya yang disabilitas, jangan pernah putus asa, jangan selalu minder, karena orang lain kalau melihat kita memang beda. Cuman kalau kita selalu memberikan arahan, selalu berbicara dengan orang tersebut, pasti orang tersebut akan memahami kita. Bagaimana suami? Iya, menurut saya positif saja. Ya. Lanjut. Udah. Ada lagi yang Ada lagi, Mas? Oke. Saya itu cuma berpikir punya pikiran. Dulu sebelum ini pasti kamu melalui liku-liku yang panjang gitu, story yang panjang gitu. Pasti, Mas. Bolehkah kami tahu, karena kami juga ingin belajar dan memahami siapa sih Aga itu. Saya hanya manusia biasa, Mas. Iya. Saya juga tahu Mas. Saya juga tahu. Kalau Mas Alga itu cuma manusia biasa, bukan Ultraman. Iya. Saya ini salut loh. Jadi kelebihannya ya udah ini aja, mengalir aja. Nah, ini untuk Mas Romi nih. Mas Romi, Iya. mau kapan menikah, Mas? Oh iya, dikenalkan dulu dong. Iya, calonnya. Dikenalkan dulu. Ini namanya Romi. Romi siapa Nama ini? Saya Romi Trihanafi. Tempat tinggal saya di Donorojo. Saya di sini ngekos sambil mahasiswa. Jadi kuliah sambil kerja. Wow. Luar biasa. Kerjanya di Saya sendiri rumah. Anda sebagai mahasiswa di situ yang dikerjakan apa? Iya. Secara kita kan tidak tatap muka gitu. Ya mungkin kalau dari daring itu ya mungkin kita itu cuma memperoleh ilmunya sekian persen lah Mas. Kalau seandainya kita cuma mengikuti kuliah daring itu, karena di situ nggak ada, kita cuma membaca materi, dan itu kalau seandainya kita bingung itu kita
kita masih bingung di situ, di titiknya gitu. Iya. Nggak ada jalan keluarnya gitu. Kalau seandainya kita tatap muka kan kita masih bisa langsung tanya ke dosennya dan sebagainya gitu Mas. Jadi untuk perihal pelajaran kalau untuk daring agak susah ya. Ya kalau daring agak susah, cuman kalau seandainya tatap muka lebih susah Mas. Tunggu, ini sebelum Iya. ngomong seperti itu semester berapa ini Mang? Saya sudah alhamdulillah sudah semester 2. Oh, semester 2. Iya. Semester 1 hasilnya bagaimana kemarin? Iya. Alhamdulillah. Selama Selesai. semester 1 itu loh, bagaimana selama menjadi mahasiswa Ya, dan pesannya. secara sekarang itu kan kita tidak bisa tatap muka. Iya. Ingin pun kita tatap muka itu perlu banyak sekali yang harus kita lewati. Nah, Mas Romi di sini tentunya kan pernah stres kan menghadapi soal. Pasti. Nah, seperti itu untuk para guru-guru atau para dosen atau para teman-teman yang jenengan lakukan sebagai mahasiswa tersebut apa itu? Apa? Ya mungkin kalau saya sebagai mahasiswa ya mengikuti alurnya saja, seperti kita sebagai manusia ya mengikuti alurnya saja, seperti air mengalir lah Mas. Kita disuruh kuliah daring ya kita ngikut daring, kita disuruh tatap muka ya semaksimal mungkin kita usahakan tatap muka walaupun kondisinya masih seperti ini di pandemi ini kan. Keefektifan belajar kita bagaimana? Ya Penerimaan ilmu kita. dari saya pribadi mungkin tergantung dosennya Mas. Tergantung dosen. Iya, kalau saya nah, mencari itu tatap muka jenengan itu- punya dosen bagaimana? Apakah humble atau Ya, suka berkomunikasi atau bagaimana? Ya mungkin kebanyakan banyak yang humble, banyak yang terbuka dan kita kan bisa diskusi langsung di itu. Cuman ada juga yang kadang kita dibikin gini, dibikin gitu kan. Jadi ya mungkin masuknya cuman sekian persen Mas ilmu-ilmu yang mereka turunkan ke kita itu kan. Mohon maaf ya Bapak atau Ibu, bukannya kami menyindir Anda loh ya, tapi di sini kami ini adalah para mahasiswa atau pelajar. Ya aku mau foto orang cewek ini, cuma saya nggak mau tanya pribadi. Iya. Cuma bagaimana Pribadi juga nggak apa-apa. seperti ya bagaimana ini? Ya support dia mungkin 100% Mas, karena yang membagikan dari hati kecil saya dulu cuman ya mungkin kan saya terlahir dari orang yang nggak punya Mas ya, dan itu pun dari SMP pun saya juga sudah apa ya berjuang buat apa cari duit sendiri buat kepinginan sendiri gitu kan, buat beli ini beli itu kepinginan sendiri kan saya sudah cari sendiri udah biasa Mas ya. Terus dari SMA itu saya nggak lanjut SMA tapi kejar pakai. Oh Kejar gitu. pakai ya, kejar pakai, dan itu semua yang ngasih semangat buat dari saya down sampai semangat kembali buat mencari ilmu itu ya dia. Oh, gitu. Itu soal paket sekolah paket itu dari biaya sendiri apa ada yang itu Mas? Alhamdulillah bayar sendiri Mas. Saya dari 2012 ya kurang itu apa namanya, kalau nggak salah 2012 itu lulus saya SMP. Habis itu saya kerja di Jogja, pertama kali saya kerja itu kerja di warung makan. Habis itu lanjut ke pabriknya Mas. Nah itu di pabrik roti, lanjut lagi ke ini pabrik roti tapi yang bikin Mas, jadi dari produksinya. Nah itu habis itu saya 2015 berangkat ke Jakarta, sampai 2020 itu alhamdulillah saya bisa lanjut sekolah paket sini di Jakarta. Luar biasa ya, semangatnya itu sampai pabrik roti itu saya sangat support sekali dan salut dengan Mas Romi dengan pekerjaannya dulu. Sales roti itu ya nggak gampang ya. Enggak gampang. Jadi soal packing, mempacking atau mengorder dari pihak-pihak luar ya itu luar biasa. Itu ngirimnya lewat mobil box apa gimana? Iya Mas, saya dulu bawa mobil L300 itu Mas. Oh, Dan itu iya. yang lain masih ada pendampingnya, ada kenaiknya, itu saya sendiri Mas. Solo player. Wow, Biasa solo player guys. Seputaran Jogja saya ini Mas.
Saya yang megang ya, solo player di Jogja, wilayah Bantul, Muntilan, Magelang, saya semua. Bahasa baru guys. Ya, solo player. Kalau misalkan mengantuk di jalan gimana? Insya Allah saya masih tetap istirahat tidur. Ya itu pilihan terbaik ya guys ya. Kalau di Iya. jalan mengantuk harus berhenti dulu atau enggak di rest area. Di tengah jalan kah? Di tengah jalan bisa mas, tapi kita harus minggir. Ya, harus minggir dulu baru. Di tengah jalan. Ya, Ya di tengah jalan ada mas. Iya. ditabrak mas, bukan apa. Oh ya ditabrak dari Kalau kita berhenti di tengah jalan atau di depan. ditabrak, iya. Benar. Kembali lagi mas, kita ke pendidikan. Soalnya Ya. saya tuh pengen Ngepoin. tanya gitu loh Pak. Setelah mendengar cerita dan perjuangan jenengan Anda itu, dan sekarang kita tidak tatap muka. Nah, untuk jenengan yang sebagai mahasiswa Iya. itu punya unek-unek apakah untuk pendidikan sekarang yang di fakultas kita ini? Ya mungkin unek-uneknya kalau saya sendiri kan ada main plusnya ya mas ya, dari ada negatif sama positif. Untuk umum ya, bukan Untuk umum. Nah, Untuk umum, jadi untuk kuliah daring itu sama, ada negatif ada positifnya gitu kan. Negatifnya ya kita kurang paham dengan ilmu-ilmu yang diberikan. Positifnya ya kita bisa istirahat di rumah, nggak harus ke kampus untuk mencari ilmu gitu kan. Cuman ya nggak maksimal kan kita Udah menjadi solusi kaum rebahan. iya kaum berbahan. Mungkin sampai wisuda kita menjadi kaum berbahan. Oh jangan lah. Itu bisa diperhitungkan lagi ya. Ya. Ini ngomong-ngomong yang yakin saya sendiri saya juga dari kecil boleh Pak. saya Iya. mas tahu sharing-sharingnya Ya, antara hubungan sampean sama Ya. bapaknya. Oh. Hubungannya selama bapaknya masih Kalau ini sampai bapak berarti ya hubungannya sampean gimana Pengen- setelah meninggal sama sebelum bapaknya itu. kalau Nah, Erat-eratannya keluarganya gimana? nah kalau sama ibu saya malah deket gitu loh. ya. Soalnya Sama bagaimanapun saya itu ditinggal waktu SMP kelas 3 Sama ayah, ya? dan ibu tersebut ini cerita saya pribadi ya pemirsa. Apa mas? Woi kamu jangan jelek-jelek lagi. Tapi saya juga ikut sedih mas. Iya, saya sebenarnya Sedih, juga Mas. sedih dari lubuk Dari paling tiga bawah. kelas 3 SMP gitu. Iya. Iya dah. Iya, Iya. dari kelas 3 SMP harusnya udah bahagia bersama keluarga, kebersamaan keluarga, tapi ini ditinggal. Bukan udah mas, tapi masih bahagia bersama keluarga. Ini udah ditinggal. Nah, Nah, itu loh. Dari kelas 3 SMP. tahu nggak? Tapi saya di situ menerima ilmu banyak sekali maksud dari Tuhan itu. Ilmu apa? Kenapa tersebut? Saya di situ diajarkan untuk mandiri Oh iya. dan komunikasi dengan orang tua itu bagaimana cara. Saya dulu itu bukan dari anak penurut gitu. Berarti bandel ya mas? Iya bandel sekali. Bandel. Bandel. Dan di situ saya dari semua dan setelah saya lalui tidak ada namanya itu hidup itu cuma gitu. Nanti kita itu mesti Sabar ya mas. Saya juga prihatin. Iya. Hidup sampean itu rekoso, merasakan hidup rekoso bahasa Jawanya, bahasa Indonesia apa? Menderita. Ya ibu itu akhirnya telah punggung sendiri. Dulu kami kan dari Surabaya. Surabaya. Asli Akhirnya Surabaya? iya kelahiran saya di Surabaya. Ibu di situ merantau saja dan akhirnya setelah bapak wafat niku langsung kami pindah ke Pacitan. Di situ ibu kan Umur sampean berapa waktu di Surabaya? 15 atau berapa ya? Lupa saya. Iya. Waktu 15. Itu udah bisa ini sendiri mas. Bantu. Enggak maksudnya. Kalau minggu aku dipegang tanganmu tadi. Sudah bisa cari kepentingan sendiri buat Belum. Ada Itu pemasukan. belum. Maksudnya kerja Belum. sama ibu tadi di Surabaya tadi mungkin ada usaha atau bantu menjual apa? Kalau bantu atau menjual itu belum, soalnya kami kan di kontrak jadi dan lingkungan yang kami tinggali itu kayak perumahan gitu jadinya tidak banyak yang bisa kami lakukan gitu.
Nah, untuk masalah Jadi game. bapaknya kerjanya bagian apa, Mas? Nah, bapak dulu bengkel. Oh, bengkel. Bengkel di Bengkel Surabaya. motor, mobil. Mobil dan Wah, truk mobil ya, Mas. besar-besar. Berarti showroom ya? Hmm. Bukan showroom atau Bukan bengkel. bengkel ya? Iya, jadi Oh, bengkel itu seperti kamu menjadi rumah. Mas Arga punya mentor enggak? Kantor apa, Mas? Mentor tuh jenengan ini toh apa di sana itu siapa yang pingin jenengan tentu kan punya sosok Iya. sosok Sosok siapa? pembimbing. Yang ingin jenengan sama gitu. Yang ada salama mungkin buat Oh ya, para untuk mentor. buat para mentor-mentor yang memberikan saya motivasi, Bapak Layan dari Bali, saya terima kasih. Akhirnya saya bisa seperti sekarang, mandiri, bisa ya kecil-kecilan sama teman-teman saya membuka video vlog gitu ya. Jadi yang luar biasa. Terima kasih buat Pak Rulian Silalai dari Medan, saya terima kasih banyak juga. Banyaklah dari Pak Rahmat juga, dari mentor desain grafis, saya terima kasih banyak ya. Tutup dong. Ya, mungkin sekian dari saya dan teman-teman saya, Mas Romi dan Mas Hermawan. ya, mungkin sekian aja ya. Nah, mungkin episode kedua nanti menyusul seperti apa, kita konsepnya seperti apa. Assalamualaikum Komen di bawah, komen di bawah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.